Tanpa adanya bukti, Jeffrey tega melaporkan Novia, istrinya sendiri, ke polisi atas dugaan merencanakan kecelakaan yang terjadi pada keluarga Wardana. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini Minggu 31 Desember 2023. Sepertinya ini adalah akhir tahun tergalau untuk alur cerita sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih. Ya, karena alur ceritanya benar-benar membuat kita terkaget-kaget, apalagi di episode kemarin, di akhir episodenya terlihat kalau Jeffrey benar-benar menyudutkan Novia, seakan Jeffrey ini membenarkan kalau Novia ini bersalah dan Novia ini memang semestinya harus diberikan hukuman yang berat atas apa yang sudah Jeffrey duga selama ini, yaitu Novia adalah dalang dibalik kecelakaan keluarga Wardana. Jujur benar-benar menjengkelkan ya guys alur ceritanya. Bisa-bisanya seorang Jeffrey malah blunder seperti papanya sendiri aja nih, malah menyalahkan Novia. Padahal sebenarnya Jeffrey-nya nih yang gak waras, Jeffrey-nya yang berhalusinasi, tapi Jeffrey malah menyalahkan istrinya sendiri. Tentu ini membuat kita tuh jadi kesel banget ya guys. Bisa-bisanya alur ceritanya dibuat seperti ini, seolah Novia adalah orang yang benar-benar harus bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan keluarga Wardana. Dan yang paling parahnya lagi ya, Jeffrey ini memberikan kesaksian di sebelah Arjuna Wardana. Udah tahu ya, Arjuna Wardana ini tidak akan pernah bisa diam dan tidak akan pernah bisa memaafkan kalau ternyata memang Novia ini adalah orang yang salah dan dalangnya. Tapi kan ini semua hanya dugaan Jeffrey saja. Jeffrey hanya ya mengumpulkan yang dia rasa adalah bukti-bukti, tapi sebenarnya kan bukti nyatanya itu nggak ada sama sekali. Ini hanyalah ya obrolan antara anak buahnya Bagas aja dulu kepada Jeffrey, dan sebenarnya Jeffrey pun nggak tahu kan kebenarannya seperti apa. Nanti kita lihat aja jika pihak kepolisian tidak melihat adanya nomor telepon Novia di handphonenya Derry dan di handphonenya anak buahnya Bagas ini. Makanya nih, Mimin berharap banget pihak kepolisian juga bisa lebih oke lah ya untuk mencari atau menyelidiki kalau Novia ini sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali. Bahkan Novia waktu itu tuh juga dalam keadaan pingsan di saat Jeffrey dilukai oleh anak buahnya Bagas. Nah, harusnya Jeffrey dan Arjuna mendengar itu semua agar tidak ada lagi kesalahpahaman pada Jeffrey. Jadi Jeffrey pun tahu kalau ternyata dugaannya selama ini salah, dan Novia pun waktu itu ditemukan dalam keadaan pingsan. Dan Novia pun ya sebelumnya kan juga ada hubungannya dengan Michael. Waktu itu Michael juga meninggal dunia ya gara-gara Novia, dan CCTV-nya pun ada nih semuanya. Jadi ya kenapa sih Jeffrey ini selalu saja menyalahkan Novia? Sekarang Jeffrey ini udah gak ada bedanya deh sama Arjuna Wardana. Dan sekarang sepertinya Jeffrey ini akan lebih menyakitkan lagi nih perbuatannya dan sikapnya kepada Novia dibandingkan Arjuna Wardana kalau Jeffrey ini tidak secepatnya untuk berobat ke psikiater. Karena kalau Jeffrey tidak berobat ke psikiater ya pastinya Jeffrey akan selalu saja berhalusinasi. Dan yang paling penting itu apa nih sebenarnya? Arjuna bilang dong ke Jeffrey kalau Michael ini sudah meninggal dunia. Jadi Jeffrey pun sadar kalau selama ini dia hanya berhalusinasi, dan kesaksian dia kepada pihak kepolisian itu ya sebenarnya nggak ada benernya sama sekali. Dan yang paling kasihan sih Novianya ya guys. Nantinya Novia pasti bakalan dipanggil oleh pihak kepolisian, dan ya nggak menutup kemungkinan kalau Novia ini akan dipenjarakan juga sesuai dengan apa yang Jeffrey berikan nih kesaksiannya. Gila ya, mulut Jeffrey sepertinya memang sangat sudah tidak bisa dikontrol lagi. Kita lihat aja nih setelah ini. Jika Novia masuk ke jeruji besi, dan di saat itu pula Jeffrey mengetahui kalau ternyata laporan dari Jeffrey itu adalah laporan yang salah, tentunya Jeffrey adalah orang yang pertama paling menyesal karena sudah menjerumuskan Novia sebegitu sakitnya ya. Apalagi nanti kalau Novia ini masuk ke penjara, nah tentunya nanti Novia tidak akan pernah bisa memaafkan Jeffrey.
Begitupun dengan Bu Esti, yang mana Bu Esti pastinya sangat amat berharap Jeffrey ini bisa melindungi Novia, namun nyatanya Jeffrey malah menjerumuskan Novia ke hal yang tidak baik dan malah menyalahkan Novia atas perbuatan yang tidak Novia lakukan. Tentu Bu Esti tidak akan pernah bisa memaafkan Jeffrey nih guys. Dulu Jeffrey membuat ayah Novia meninggal dunia, dan sekarang Jeffrey malah memasukkan Novia ke penjara. Nah, ini nih yang pastinya tidak akan pernah bisa lagi untuk dimaklumi dan dimaafkan oleh Novia dan Mama Esti. Mimin sih yakin banget kalau setelah ini hubungan Jeffrey dan Novia ini akan semakin sulit untuk bisa dilanjutkan lagi. Karena ya memang apa yang sudah Jeffrey lakukan terhadap Novia adalah hal yang sangat amat memberatkan Novia. Novia yang tadinya korban malah menjadi tahanan, tentu tidak adil nih bagi hidupnya Novia. Di saat hamil Hakim dulu banyak banget cobaannya, ternyata sekarang di saat hamil anaknya Jeffrey, cobaan Novia semakin parah lagi. Bahkan Novia harus berurusan dengan pihak kepolisian karena tuduhan yang tidak benar sama sekali dari mulutnya Jeffrey. Bertubi-tubi sekali cobaan bagi Novia ini ya guys, nggak berhenti-berhenti. Dari awal episode pun selalu saja Novia yang jadi sasarannya. Kenapa sih nggak orang lain aja yang jadi sasarannya? Kenapa sih Novia ini tidak pernah diberikan kebahagiaan? Bahkan yang paling bikin keselnya dan paling bikin jengkelnya malah Bagas yang sudah melakukan kesalahan yang luar biasa ini gampang sekali membohongi kepolisian. Kemudian dia juga gampang sekali ngeles. Ditambah lagi anak-anak buahnya ini selalu saja mau mendengarkan Bagas dan tidak mau menyebutkan nama Bagas sedikit pun kepada pihak kepolisian. Coba aja ya, kalau orang-orang ini semua mengatakan Bagas adalah bosnya, pasti semuanya udah beres nih alias case close. Tapi sayangnya anak-anak buah Bagas ini terlalu mau mendengarkan Bagas, bahkan mereka rela di tahanan hanya untuk menutupi nama Bagas ini nih guys. Tapi Mimin yakin nanti ketika Pak Danang sudah melihat Bu Astrid dalam keadaan sehat, pastinya nanti Pak Danang ini akan menjelaskan kepada Bu Astrid tentang semuanya, dan Bu Astrid pun meminta Danang untuk memberikan kesaksian kepada pihak kepolisian. Dan mau nggak mau pada akhirnya dengan saksi kunci Danang ini tentu Novia bakalan dibebaskan, dan lagi-lagi Bu Astrid lah yang akan membuat Jeffrey dan Novia ini baikan. Mimin sih yakin banget ya guys. Ya mungkin gak akan secepat itu Novia bisa memaafkan Jeffrey, tapi dengan bantuan Bu Astrid tentunya ya dengan segala macam cara Jeffrey juga untuk bisa meminta maaf sama Novia. Tentunya nanti Novia pada akhirnya akan memaafkan, apalagi nanti Novia pun juga sangat amat membutuhkan sosok lelaki seperti Jeffrey yang bisa menemani dia untuk membesarkan anak yang dia kandung sekarang. Tapi kelamaan ya lur ceritanya kalau nungguin kayak gitu ya guys. Kira-kira menurut kalian akan sampai kapan nih kita akan dibuat kesal dengan alur cerita sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih? Dan menurut kalian apa nih yang harus dilakukan oleh ibu penulis jika ingin sinetronnya kembali naik rating? Udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.